Ini ya kembali lagi lah misalkan, bos, tersebut, keberatan atau menggunakan haknya, ya nggak apa-apa ya dilakukan aja upaya hukum, nanti kita kemudian klarifikasi gitu kan supaya jelas. Enggak lah Mas, ini kasus apa kok dilapor-laporkan, ini kasus kecil ini Mas, nggak perlu dilapor-laporkan, buat apa? Ya kalau dilaporkan ya, kalau menurut saya ya bukan istilahnya ya, bukan tipe saya lah kalau itu. Pak HK di dalam yang subjek yang ada di video itu sama sekali tidak mempermasalahkan itu terhadap Teh Novi. Justru mereka sama-sama bertanya, ini siapa yang kemudian melakukan itu tadi, illegal access terhadap dokumen-dokumen pribadi mereka. Sosok Pratiwi Novianti alias Novi seperti tidak ada habisnya menuai sorotan tajam jutaan pasang mata. Bukan hanya karena kisruh donasi dengan Agus Salim, tetapi juga karena tersebarnya potongan video yang mendapati dirinya tengah bersenang-senang di klub malam bersama seorang pria bernama Hery Kunchoro. Walaupun Novi sejatinya sudah melakukan klarifikasi terkait rekaman itu, sorotan tajam masih saja mengarah kepadanya. Pasalnya, di dalam video klarifikasinya itu, Novi diduga menyertakan serangkaian rekaman hasil akses ilegal berupa potret Hery Kunchoro bersama sederet publik figur. Sontak saja, pihak Hery menyuarakan keresahan mereka yang diwakili oleh advokat Togar Situmorang. Lantas, seperti apakah pihak Novi menyikapi keresahan Hery Kunchoro? Serta bagaimanakah pula tanggapan mereka terkait adanya dugaan akses ilegal itu? Kalau saya nggak salah tahu ya, itu sumbernya kalau nggak salah dari Instagramnya beliau sendiri gitu ya, kalau nggak salah ya. Ya memang yang udah di-post di story beliau gitu kan. Itu kita ini ya kembali lagi lah misalkan bos tersebut keberatan atau menggunakan haknya, ya nggak apa-apa ya dilakukan aja upaya hukum, nanti kita kemudian klarifikasi gitu kan supaya jelas. Di dalam klarifikasi fotonya Novi tersebut, itu ada beberapa foto yang memang foto itu disimpan di HP daripada orang yang dikatakan Novi, beliau dengan inisial HK. Nah, beliau yang inisialnya HK ini kaget setelah mendengar seluruh potongan klarifikasi Novi, di mana jelas ada foto beliau yang berinisial HK ini itu bersama artis-artis lain. Kalau Teh Novi justru nggak mendapatkan foto itu, justru pihaknya AL yang menyebarkan kan yang pertama kali di YouTube-nya AL ya. Justru kami bertanya nih, siapa kemudian dalang di balik itu yang penyebaran informasi itu ya, penyebaran video-video, foto-foto tanpa izin yang dilakukan oleh AL, yang buktinya adalah itu beredar di YouTube-nya mereka. Pak HK di dalam yang subjek yang ada di video itu sama sekali tidak mempermasalahkan itu terhadap Teh Novi. Justru mereka sama-sama bertanya, ini siapa yang kemudian melakukan itu tadi, illegal access terhadap dokumen-dokumen pribadi mereka. Jadi untuk menghadapi isu-isu tersebut gitu kan, ya apapun itu, orang mau melaporkan, mau menggugat, ya bisa didahulukan dengan somasi mungkin gitu kan, kita punya hak jawab di situ kan. Jadi jelas gitu, kita nggak melebar kemana-mana, karena kalau seperti ini kan kalau saya ikut berkomentar, nanti semua ikut berkomentar, jadi kita keluar dari substansi padahal kan gitu. Itu sih makanya kalau memang ada pihak-pihak yang memang keberatan atas tindakan-tindakan Teh Novi sebagai individu maupun sebelumnya pada periode sebelumnya sebagai ketua yayasan ataupun sekarang dengan yayasan, ya disesuaikan aja substansinya gitu kan.
kalau memang dengan yayasan silakan berkirim surat ke yayasan gitu kan, alamat yayasan juga jelas gitu, atau kalau memang ke PT surat individu juga silakan aja gitu. Enggak lah Mas, ini kasus apa kok dilapor-laporkan, ini kasus kecil ini Mas, nggak perlu dilapor-laporkan, buat apa? Ya kalau dilaporkan ya, kalau menurut saya ya bukan istilahnya ya, bukan tipe saya lah kalau itu. Dari sependek sepengetahuan saya itu kan dari DJ Marta ya kalau nggak salah ya, dari DJ Marta yang memang memberikan keterangan tersebut, informasi tersebut berdasarkan informasi yang dilihat dari IG owner tersebut gitu kan. Tapi kebenarannya sampai di mana aku belum terlalu mengikuti yang itu. Tapi sependek sepengetahuan saya lagi, antara Pak HK dengan Teteh itu sudah tidak ada polemik dan satu sama lain saling sepakat untuk menahan diri mengeluarkan statement-statement di luar substansi, karena sebenarnya kan ini kita merasa kayak kok jadi kita yang harus beradu seperti itu kan gitu. Jadi mudah-mudahan beliau tetap pada komitmennya, yaitu saling menahan diri lah untuk melakukan pemberitaan atau statement-statement yang keluar lebih melenceng lagi ke kesusilaan. Sebelum membagikan video klarifikasi yang kemudian diduga membuat pihak Hery Kunchoro kecewa, Novi sendiri sempat dibuat meradang oleh aksi Alvin Lim. Pasalnya, mereka menilai Alvin Lim telah melancarkan serangan personal dengan membagikan rekaman Novi yang tengah bersenang-senang di klub malam. Ditambah lagi, pihak kuasa hukum Novi mencium adanya potensi tindakan akses ilegal yang diduga dilakukan kubu Alvin demi mendapatkan potongan video tersebut. Lantas, mungkinkah pihak Novi akan membuat laporan terbaru untuk Alvin terkait dugaan akses ilegal? Serta mungkinkah pula laporan-laporan yang selama ini dilayangkan Novi berpotensi menyeret istri Alvin Lim selaku direktur kanal media sosial? Lebih jauh sih kami tidak menanggapi itu. Cuman kami menyayangkan aja kok bisa kemudian saudara AL offset terhadap tindakan ini gitu. Jadi illegal access itu kemudian ada hukum pidananya, Mbak. Ketika kemudian seseorang melakukan itu, maka ada delik pidananya. Nah, sebenarnya tindakan-tindakan yang sudah dilakukan AL itu kan udah kita laporkan. Dan ada kemudian hal-hal yang tidak kami sampaikan di publik. Dalam hal ini penyertaan siapa saja yang kemudian terjerat di dalam undang-undang itu. Misalkan saja, di dalam pasal yang kami sampaikan, kami menjungtokan dengan pasal penyertaan atau 55 yang ini dapat kemudian menyeret istrinya AL, karena memang istrinya AL ini di dalam kedudukannya YouTube itu sebagai direktur dia. Artinya dia membiarkan YouTube itu beredar luas sehingga dikonsumsi publik. Itu bukan personal informasi, Mbak. Ya, video yang sudah dia berikan ke orang-orang itu sudah bukan personal information, dan itu sudah tersebar di medsos di situ ya, sudah banyak tersebar ke orang-orang, udah banyak sekali orang yang tersebar ke situ, jadi mereka itu sudah mendapatkan ya, itu sudah bukan private, dan private informasi itu adalah informasi yang private dan sensitif yang dilindungi ya. Kalau foto itu bukan di situ, apalagi orang kayak selebgram yang tiap masukin foto. Ya, yang merupakan data-data personal pribadi itu biasanya data kesehatan, ya, data keuangan, data perpajakan di situ. Nah, itu baru data informasi yang nggak boleh disebarkan. Oke, illegal access pasti masuk ke sebuah payung hukum yang namanya Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik. Dari sana ada beberapa pasal tuh. Yang pasal illegal access itu harus dimaknai lagi siapa yang dirugikan sebenarnya. Karena pasal ini ancamannya berat nih, bisa langsung ditahan 6 tahun dan denda 600 juta. Tinggal nanti adakah delik aduan dari yang merasa dirugikan tersebut. Kalau memang ternyata tidak ada yang mengadu, cash clause selesai karena tidak ada yang dirugikan gitu loh. Namun kalau ada yang mengadu, apakah pemilik klub malam tersebut, apakah artis-artis yang ada di dalam tersebut, atau Mbak Novi atau orang lain,
Nah itu nanti akan dijadikan sebuah laporan polisi tuh, kemudian diinvestigasi oleh penyidik, tergantung di kepolisian mana. Nanti penyidik akan menginvestigasi adakah tindak pidana yang dimaksud, yaitu illegal access di pasal 30 Undang-Undang ITE. Jadi kalau memang terbukti dan dijadikan tersangka, itu langsung bisa ditahan. Karena di atas 5 tahun itu bisa langsung ditahan. Di sisi lain, video unggahan Alvin Lim itu telah berhasil menambah panjang rangkaian konflik yang bermula dari kisruh donasi antara Agus dan Novi. Mirisnya, mengeruhnya suasana telah berimbas cukup fatal bagi Yayasan Novi. Hal itu terbukti dengan bermunculannya pihak yang mengkritik pedas Yayasan Novi. Nah, jadi Mas Ladusing itu kenapa ya sama saya? Ini saya jelasin ya. Dia bilang ini adalah Yayasan ODGJ yang sebenar-benarnya, yang sesungguhnya lah Yayasan Mentari Hati. Lah, gimana ceritanya? Saya itu 2020 pernah menjadi donatur di yayasan tersebut. Tadinya saya nggak mau buka sih, tapi ya sudahlah ya, kita buka bahwa kita sudah pernah berkolaborasi di yayasan tersebut. Bahkan alhamdulillah hubungan kita baik. Dan sekali lagi ditekankan, setidaknya saya punya yayasan untuk ngebantu orang. Nah, kamu ngapain? Cuma julitin doang? Cuman menggiring omongan publik bahwa yayasan saya masih belum layak gitu. Tapi setidaknya dari yayasan saya bisa membantu banyak orang, ODGJ dan juga anak-anak yang terlantar. Kamu ngapain, Mas? Selain itu, belakangan kritik pedas juga dilancarkan oleh segelintir oknum warganet terkait pengobatan Faisal alias Icang. Pasalnya, telah beredar kabar burung jika pengobatan Icang terkesan lambat. Sebuah isu yang sontak dibantah oleh Novi dalam salah satu unggahan media sosialnya. Ada informasi ya dari Cekokom ya. Dari Cekokom dari pihak keluarga Mas Ical, ya kan, dalam waktu terdekat ini akan dilakukan operasi pengangkatan bola mata ya, Mas Ical, karena lambatnya penanganan untuk Mas Ical sendiri. Jadi mohon doanya ya teman-teman semuanya. Ini informasi ini saya dapatkan dari Cekokom yang orang terdekat dengan keluarga Mas Ical. Karena nila setitik rusak susu sebelanga, kira-kira itulah yang mampu menggambarkan kondisi saat ini. Reputasi baik yayasan yang sudah dibina Novi sejak lama harus ternoda seketika akibat kisruh ini. Puncaknya, Novi sampai memilih mundur sementara dari jabatan ketua yayasan. Lantas, apakah keputusan Novi untuk mundur sudah tepat? Iya, kalau dari yang kita dengar gitu ya pasti sebagai individu adalah saat-saatnya menyampaikan bahwa kenapa ini kok semakin seperti ini gitu kan, kok yang tadinya sudah mengerucut tiba-tiba ada babak baru lagi gitu kan. Maka dari itu mungkin akumulasi itu yang mengakibatkan atau menjadi salah satu sebab Teteh mengambil sikap kan seperti itu gitu. Jadi mungkin beliau juga ingin fokus gitu kan, fokus menghadapi supaya ini semua tuh kalau memang udah dilaporkan melalui jalur hukum atau sebaliknya Teteh sudah melaporkan ya sudah saling memberikan argumentasi dan statementnya ya sesuai jalurnya aja, mungkin maksudnya seperti itu. Jadi tidak membawa-bawa kegiatan beliau sebagai ketua yayasan gitu kan. Maka dari itu mungkin salah satu kebijakan yang paling tepat sih. Sebenarnya permasalahan ini tidak harus mengundurkan diri sebenarnya. Karena ini kan permasalahan yang terlalu meluas gitu lah.
mestinya diselesaikan antara Mas Agus dengan Mbak Novi kalau menurut saya. Jadi mereka berdualah yang mengawali dan harus mengakhiri sebenarnya. Tidak perlu mengundurkan diri, tidak perlu melakukan upaya-upaya lainnya. Karena apa? Ini kan permasalahan sosial kemasyarakatan sebenarnya, bukan permasalahan hukum gitu. Jadi yang penting bukan mengundurkan diri, tapi bertemunya Mbak Novi dan Mas Agus di sebuah tempat dan bikin sebuah pernyataan perdamaian bahwa ini kasus selesai dan lain-lain sehingga tidak ada permasalahan hukum baik pidana ataupun perdata, termasuk keuangan bagaimana, karena sejatinya donasi adalah sumbangan sukarela yang tidak ada paksaan. Nah, itu harusnya dijelaskan di sana supaya implikasi apapun termasuk hukum tidak ada. Permohonan secara personal Novi kepada yayasan untuk dinonaktifkan itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Novi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan versus para pihak dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang mendasar beliau diminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan tersebut. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.